قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan Masjid Nabawi. Nabi SAW membangun Masjid Nabawi pada bulan Rabiul Awal di awal-awal hijrah ke Madinah. Pada saat itu panjang masjid adalah 70 hasta dan lebar 60 hasta, atau panjangnya 35 meter dan lebarnya 30 meter. Kala itu Masjid Nabawi sangat sederhana. Kita akan sulit membayangkan keadaan apabila melihat bangunannya yang megah saat ini. Lantai Masjid Nabawi adalah tanah yang berbatuan. Atapnya dari pelepah kurma dan terdapat 3 pintu. Sementara sekarang sangat besar dan mewah. Area yang hendak dibangun Masjid Nabawi saat itu terdapat bangunan milik Bani Najjar. Rasulullah SAW berkata kepada Bani Najjar, "Wahai Bani Najjar, berilah harga bangunan kalian ini." Orang-orang Bani Najjar menjawab, "Tidak, demi Allah, kami tidak akan meminta harta untuk bangunan ini, kecuali hanya kepada Allah." Bani Najjar dengan sukarela mewakafkan bangunan dan tanah mereka untuk pembangunan Masjid Nabawi, dan mereka berharap pahala dari sisi Allah atas amalan mereka tersebut. Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini menuturkan, saat itu di area pembangunan terdapat kuburan orang-orang musyrik, puing-puing bangunan dan pohon kurma. Rasulullah SAW memerintahkan untuk memindahkan mayat di makam tersebut, meratakan puing-puing dan menebang pohon kurma. Pada tahun 7 Hijriah, jumlah umat Islam semakin banyak dan masjid menjadi penuh. Nabi pun mengambil kebijakan memperluas Masjid Nabawi. Beliau menambahkan masing-masing 20 hasta untuk panjang dan lebar masjid. Utsman bin Affan adalah orang yang menanggung biaya pembebasan tanah untuk perluasan masjid saat itu. Peristiwa itu terjadi sepulangnya beliau dari Perang Khaybar. Masjid Nabawi adalah masjid yang dibangun dengan landasan ketakwaan. Di antaranya, keutamaan masjid ini adalah dilipat gandakannya pahala sholat di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih utama dari 1000 kali sholat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Al-Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mimbar Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Di antara rumahku dan mimbarku ada taman dari taman-taman surga, dan mimbarku di atas telagaku." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Awalnya Nabi berkhutbah di atas potongan pohon kurma. Kemudian para sahabat membuatkannya beliau mimbar. Sejak saat itu beliau selalu berkhutbah di atas mimbar. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa dulu Nabi SAW saat berkhutbah Jumat berdiri di atas potongan pohon kurma. Lalu ada seorang perempuan atau laki-laki Ansor mengatakan, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami membuatkanmu mimbar?" Nabi menjawab, "Jika kalian mau, silakan." Maka para sahabat membuatkan beliau mimbar. Pada Jumat berikutnya, beliau pun naik di atas mimbar. Terdengar suara tangisan atau rengean pohon kurma seperti tangisan anak kecil. Kemudian Nabi SAW mendekapnya. Pohon itu terus merengek layaknya anak kecil. Rasulullah SAW mengatakan, ia menangis karena kehilangan zikir-zikir yang dulunya disebut di atasnya. Hadis riwayat Bukhari.
Di atas keagungan dan keutamaan mimbar ini, Rasulullah SAW melarang seseorang bersumpah di dekatnya. Barang siapa yang bersumpah di dekat mimbar tersebut, dia telah berdusta dan berdosa. Janganlah seorang budak laki-laki atau perempuan bersumpah di dekat mimbar tersebut. Bagi orang yang bersumpah, maka dia berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Raudhah adalah suatu tempat di Masjid Nabawi yang terletak di antara mimbar beliau dengan kamar atau rumah beliau. Rasulullah menerangkan tentang keutamaan Raudhah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Di antara rumahku dan mimbarku terdapat taman di antara taman-taman syurga, dan mimbarku di atas telagaku." Hadis riwayat Bukhari. Jarak antara mimbar dengan rumah Nabi adalah 53 hasta atau sekitar 26,5 meter. Syufa Masjid Nabawi. Setelah kiblat berpindah dari Masjid Al-Aqsa mengarah ke Ka'bah di Masjidil Haram, Rasulullah mengajak para sahabatnya membangun atap masjid sebagai pelindung bagi para sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi. Mereka adalah orang-orang yang hijrah dari berbagai penjuru negeri menuju Madinah untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi mereka tidak memiliki kerabat di Madinah untuk tinggal di sana, dan mereka belum memiliki kemampuan finansial untuk membangun rumah sendiri. Mereka itu dikenal dengan Ashabu Sufa. Rumah Nabi. Rumah atau bilik Nabi yang berdekatan dengan Masjid Nabawi adalah kamar beliau bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW dimakamkan di sini karena beliau wafat di kamar Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu dimakamkan pula di tempat yang sama pada tahun 13 Hijriah. Lalu Umar bin Khattab pada tahun 24 Hijriah. Keadaan makam Nabi. Makam Nabi SAW menghadap kiblat. Kemudian di belakang beliau, atau dikatakan belakang karena menghadap kiblat, terdapat makam Abu Bakar As-Siddiq. Pada posisi kepala Abu Bakar sejajar dengan bahu Nabi. Di belakang makam Abu Bakar terdapat makam Umar bin Khattab, dan posisi kepala Umar sejajar dengan bahu Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Nabi, kamar beliau berdindingkan pelepah kurma yang dilapisi dengan bulu. Kemudian di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, dinding kamar itu diperbaiki dengan bangunan permanen. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur Madinah, ia kembali merenovasi kamar tersebut lebih baik dari sebelumnya. Setelah dinding tersebut roboh dan menyebabkan kaki Umar bin Khattab terlihat, kemungkinan roboh karena faktor alam, sehingga tanah makam tergerus dan kaki Umar menjadi terlihat. Umar bin Abdul Aziz kembali membenainya dengan bangunan batu hitam. Setelah itu diperbaiki lagi pada tahun 881 Hijriah. Subhanallah, kejadian ini menunjukkan kebesaran sabda Nabi bahwa jasad orang yang mati syahid tidak akan hancur. Umar bin Khattab syahid terbunuh ketika menunaikan sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang didirikan oleh Rasulullah SAW setelah Masjid Quba. Sekitar 4 hari berada di
Masjid Quba, akhirnya Rasulullah SAW sampai di kota Madinah. Disitulah unta milik Nabi diperintahkan Rasulullah untuk berdiri di perkebunan kurma milik dua anak yatim, yaitu Bani Najjar. Di situ akhirnya Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi yang bersebelahan dengan rumah Rasulullah SAW. Masjid Nabawi dibangun pada awal-awal hijrah dengan bersama-sama, yakni dengan kaum muhajirin dan kaum ansor. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram maka akan mendapat pahala sama juga dengan 100.000 rakaat. Lalu barang siapa yang sholat di masjidku, yakni Masjid Nabawi, dia akan mendapat pahala 1000 rakaat. Dan yang terakhir adalah Masjidil Aqsa. Barang siapa yang sholat di Masjidil Aqsa maka dia akan mendapat pahala sama juga dengan 500 rakaat. Sabda lain yang dikatakan Rasulullah adalah, janganlah kalian sholat di masjid lain selain masjidku, yakni 3 masjid yang aku pilihkan. Yang pertama adalah Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau masjidku tadi, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.